Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. dosa wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fatwa TV insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fatwa TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tentunya melalui program live interaktif kesayangan kita semua yang senantiasa kita nanti-nantikan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi hafizahullahu ta'ala, dan kita akan membahas tentang ekonomi Islam. Dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi. Mari sama-sama kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Akhbar bikhair. Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Baik, Ustaz, insyaallah kita akan meminta waktu dan maksud kami kita akan meminta kesediaan Ustaz selama 1 jam mendatang nantinya, Ustaz, untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Fatwa TV. Ahlan wa sahlan. Syukran, Ustaz, atas kesediaannya. Allah. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk nantinya bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ditanyakan berkaitan dengan tema yang telah kita tentukan pada kesempatan kali ini, yaitu berkenaan dengan ekonomi Islam. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz bisa menghubungi nomor layanan interaktif kami di 0821 7000 6087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi bisa menghubungi nomor layanan kami, dan layanan kami hanya kita hanya menerima penelpon dari WhatsApp call di 0821 7000 6087. Ya, kami harapkan juga kepada para pemirsa untuk bisa menyimpan nomor WhatsApp live interaktif Fatwa TV agar memudahkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada seluruh asatizah dan fatwa tentunya. Tapi kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ucapkan syukran jazakumullahu khairan atas perhatiannya, dan sebelum kita mulai membuka layanan interaktif, kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatwa TV yang ikut menyimak program live interaktif kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Hasanan, insyaallah kita akan mulai membuka layanan interaktif, namun mungkin untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan beberapa patah nasihat pembuka dari Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi. Oleh tafadhal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Khawani wa akhawati fillah, banyak pada hari-hari ini para peneliti ekonomi dan para praktisi mengatakan saatnya adalah ekonomi Indonesia sulit, dan kelihatan dari melambungnya harga emas dan harga beberapa valuta asing termasuk dolar. Ini kondisi di mana menunjukkan ekonomi rupiah Indonesia tidak stabil. Ya. Akan tetapi
Ikhwani wa akhwati fillah, ekonomi boleh tidak stabil. Daya beli boleh menjadi turun, tetapi tawakal kita kepada Allah Jalla fi'ula tidak boleh terganggu dengan kondisi apapun. Sebagaimana para orang-orang soleh dahulu ketika datang masa sulit ekonomi, mereka mengatakan, apa yang kalian khawatirkan? Yang memberikan kalian rezeki di saat masa lapang, dia juga yang memberi rezeki di saat masa krisis. Seperti Anda di masa kondisi normal mendapat rezeki, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan di masa saat krisis terjadi. Dia Allah Jalla fi'ula yang memberikan rezeki kepada semuanya. Maka itu yang kita ingatkan. Jangan kondisi merubah status keimanan, ketawakalan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Begitu hendaknya seorang muslim hidup. Adalah Yusuf alaihissalam. Dalam kondisi beliau di penjara, orang-orang mengatakan, Inna naraka minal muhsinin. Kami melihatmu orang-orang yang baik. Saat di penjara, dia orang yang baik. Dan saat waktunya, orang-orang dekatnya yang mengkhianati beliau, datang, masih saudara seayahnya, datang meminta bantuan makanan di saat musim sulit. Mereka juga mengatakan kepada Yusuf alaihissalam, Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau adalah orang yang baik hati. Maka orang yang baik dalam kondisi apapun tidak merubah statusnya dari orang yang baik. Dalam kondisi di penjara, dia orang yang baik. Kondisi dia berkuasa bisa berbuat membalaskan perbuatan orang-orang dahulu kepadanya, dia juga adalah orang yang baik. Begitu juga keimanan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Hendaklah kita bertawakal di masa sulit, di masa mudah, di masa sedang banyak rezeki diberikan oleh Allah Jalla fi'ula. Kita kembalikan rezeki kepada Allah, meyakininya murni dari Allah. Ketika sulit, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena yang memberi rezeki kita pada waktu keadaan normal, dialah yang akan memberikan rezeki kita pada waktu kondisi sulit. Wallahu li taufiq. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat pembuka yang telah disampaikan. Tapi kita telah membuka layanan interaktif kita, jadi bagi para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada, yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Erwandi Tarmidhi, kami persilahkan untuk menghubungi layanan interaktif Foto TV. Mungkin sembari menunggu para penelpon menghubungi nomor layanan kita, Ustaz, kita akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari Yohenka Widahoya di Kalimantan Tengah, Kabupaten Murung Raya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Ini kan bapak saya bekerja di tambang emas tradisional dan beliau sebagai pengawas di sana. Apa hukum pekerjaan beliau dan hasil pekerjaan beliau, Ustaz? Jika memang haram, terus bagaimana? Ya. Terus yang kedua, Ana terpaksa beli pulsa atau token pakai uang beliau. Nah, bagaimana hukum air yang saya gunakan untuk mandi, wudhu, dan untuk masak, dan lain-lain sebagainya, Ustaz? Jika penghasilan ayah saya tadi haram, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. Saya tidak bisa menjawab karena pertanyaan tidak rinci. Dia menambang memang tidak ada izin. Tapi di tanah siapa? Di tanah dia, di tanah negara, atau di tanah orang. Itu rinciannya berbeda. Kalau di tanah murni milik beliau, hukum asalnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hukmul hawai
tabi'un bisufli. Sebagaimana tanah milik beliau, sertifikatnya sampai ke langit ketujuh pun itu milik beliau, dan ke dalam bumi lapis ketujuh pun itu milik beliau. Ya, apa yang di dalamnya milik beliau. Akan tetapi bila pekerjaan penambangan itu menimbulkan mudarat kepada orang sekitar, di sini muncul dosanya. Karena memudaratkan orang sekitar. Tapi kalau lahannya luas, mungkin puluhan hektar, dia gali tengah-tengahnya dan itu yakin milik dia dan tidak akan membuat kerusakan kepada orang lain, dalam syariat hukum asalnya tidak ada masalah. Ya, akan tetapi bila itu ada aturan negara dan hukum asalnya ikuti. Ya. Di zaman dahulu sebelum ada Indonesia, para rakyat Indonesia, sebelum ada Republik Indonesia, rakyat Indonesia dari masa kesultanan-kesultanan Islam, mereka sudah menambang emas. Ya, banyak sejarah mencatatkan seperti di daerah dasar Sungai Batanghari di Provinsi Jambi, dari masa dahulu sebelum ada Indonesia, Republik Indonesia, warga Jambi sudah mendulang emas di sana. Ya, begitu juga di daerah lain, di daerah Sumatera Barat, daerah Batu Sangkar, mereka sudah mendulang emas. Ya, dan kesultanan-kesultanan lain. Cuman mereka mendulang emas waktu itu dengan cara tradisional, dengan alat tradisional, tentu kerusakan lingkungan tidak akan berat. Kalau menggunakan teknologi sekarang, tentu kerusakan akan banyak yang dibuatnya, yang akan terjadi. Maka di sana tentu hukum asal maslahat, bila tidak memudaratkan kepada orang banyak, hukum asalnya boleh. Wabillahi taufik. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Saat ada Abu Aslam di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Ya, sepertinya kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Kita akan dahulukan penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadhal Pak. Afan Ustaz, Ana mau nanya Ustaz, Ana sebagai driver online menanyakan tentang BPJS TK, apa diperbolehkan, apa bagaimana Ustaz? BPJS tenaga kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Pak. BPJS ketenaga kerjaan yang dimaksud. Iya, Ustaz. Ya, benar Ustaz. BPJS ketenagakerjaan, kalau itu merupakan aturan dari pemerintah, hukumnya tidak ada masalah. Yang diambil adalah uang Anda yang dipotong 7% dari gaji, kemudian sekitar 4% dari institusi merupakan subsidi. Maka ketika Anda pensiun, dana itu milik Anda semua. Namun itu uang dikembangkan melalui deposito di bank-bank konvensional. Maka akan ada pertambahannya. Ambil semuanya. Yang halal adalah halal, yaitu dari gaji Anda dan dari subsidi perusahaan. Yang pertambahannya, yang bunga deposito itu, ambil, berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan atas jawabannya dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Abdullah atas kebersamaannya. Ya, kita akan bacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi kembali Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Abu Aslam di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Beliau bertanya, saya pernah ditraktir makan oleh teman. Ya, mohon maaf, izin saya ulangi Ustaz.
Saya pernah ditraktir makan oleh teman saya, seorang pebisnis kayu. Saat saya selesai makan, dia tertawa dan mengatakan bahwa dia baru selesai menang judi dan uangnya sebagian dia belikan makanan yang telah kami makan. Bagaimana hukumnya? Karena saya tahu setelah makanannya habis, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Nilai uang makanan itu berikan kepada fakir miskin. Cukup, Ustaz deh? Ya, Cukup. insyaallah. Syukran, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Dari Rahman Nur Ariska di Jawa Tengah. Saya bekerja di laundry. Di laundry itu memakai timbangan digital. Biasanya dalam proses penimbangan itu dibulatkan semisal dari 2,70 menjadi 2,80 agar mudah dalam penentuan harga. Itu bagaimana hukumnya ya Ustaz? Apakah gaji saya termasuk gaji yang haram, Ustaz? Syukran, jazakallah khairan. Itu berdasarkan kesepakatan dengan konsumen. Kalau dia setuju, alhamdulillah. Kalau dia nggak setuju, tentu tidak jadi. Insyaallah. Itu bukan namanya mengelabui timbangan. Ya, yang mengurangi timbangan itu yang diharamkan. Kalau ini timbangannya seperti normal, seperti biasa, namun harganya sama dengan angka kiloan yang terdekat. Yang terdekatnya 3 kilo, berarti harganya 3 kilo. Yang terdekat 2 kilo, berarti harganya 2 kilo. Wabillahi taufik. Syukran, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Ada Bapak Haryono dari Lampung. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo. Ya. Kami persilakan Bapak pertanyaannya. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya nih, Ustaz. Apa ada hadisnya yang mengatakan uang itu debunya riba? Uang itu Debunya riba. debunya riba. Debunya riba, Bapak. Ya. Uang itu debunya riba ya. Ya, Ya. kata Ustadz sini katanya uang itu debunya riba. Ya. Ah, Ya, cukup Bapak ya untuk pertanyaannya. Ya cukup. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan Bapak atas kebersamaannya. Fadhal, Ustaz. wallah ta'ala alam. Saya tidak pernah mendengar ada hadis bahwa uang itu debunya riba. Ya. Yang ada yang semakna, yang berdekatan dengan itu, bahwa orang yang tidak terkena riba akan terkena debunya riba nanti di akhir zaman. Tapi apakah maksud hadis itu uang? Tentu tidak. Uang dari masa Rasulullah sudah ada. Ada uang emas dan uang perak. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita akan melanjutkan pertanyaan dari Ibu Safarina di Sumatera Barat, Kota Bukit Tinggi. Insyaallah kita telah terhubung dengan telepon Ustaz. Jadi kita dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ada Abu Muhammad di Bandung ya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz dan tim semuanya. Semoga antum semua diberkahi Allah dan dijaga oleh Allah. Allahumma amin. Fadhal Bapak. Ingin bertanya Ustaz terkait pekerjaan. Ana itu seorang graphic designer Ustaz. Di yayasan gitu yang berhubungan dengan Islam. Nah, ya Ana juga punya beberapa tambahan gitu. Jadi sebagai freelance begitu. Ana sudah bilang sama pihak yayasan Ana gitu, katanya boleh. Tetapi mereka mensyaratkan
kalau misalkan mereka butuh, Ana harus segera gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau tidak bisa ya tidak mengapa gitu. Nah, kadang-kala hal ini menyulitkan saya gitu. Karena ketika saya misalkan bikin spanduk atau bikin apa gitu dari yayasan ini, deadline misal 1 minggu gitu. Nah, di tempat lain deadline-nya besok gitu. Misalkan saya harus bikin poster dakwah atau ya memang akadnya harus besok beres gitu. Nah, saya jadi nggak tahu gitu harus mengerjakan yang mana. Nah, saya seringkali lebih mengerjakan yang deadline gitu, yang tempat lain gitu. Tidak segera mengerjakan yang di tempat yang utama begitu, Ustaz. Nah, saya juga ini kuliah sama Ustaz. Kuliah pun seperti itu, Ustaz. Meskipun online gitu, saya lebih memilih kuliah dulu, baru mengerjakan yang tugas utama. Nah, jadi bagaimana ya Ustaz gitu? Ini saya takut gaji saya bermasalah gitu, Ustaz. Ya. Nah, jazakallah khairan. Allah barik fiik. Kalau freelance berarti Anda bukan karyawan. Itu namanya amil mushtarak. Amil mushtarak tidak ada kewajibannya harus memenuhi yang manapun. Tentu yang harus dia dahulukan adalah mana yang dari awal dan mana yang sudah dari awal akadnya dan mana yang sudah akan jatuh tempo penyerahan hasil pekerjaan. Wabillahi taufiq. Syukur saja, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi. Saya ada pertanyaan dari Syaiful Amin ini, Ustaz, di Jawa Barat, Kabupaten Karawang. Izin bertanya, Ustaz, apa hukumnya bila kami memindahkan hutang yang berjalan di bank syariah ke bank konvensional dikarenakan ujroh di bank syariah sangat memberatkan dibandingkan bunga bank konvensional? Mohon jawabannya, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Kalau hutang di bank syariah tidak ada denda keterlambatan, ya, tapi itu murni akibat jual beli, maka jual beli adalah yang halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau di bank konvensional pertambahannya murni riba, maka orang yang berpindah dari yang halal kepada yang haram khawatir kufur nikmat Allah Jalla fi'ula. Rasulullah mengatakan di antara orang yang merasakan manisnya iman wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allahu min. Itu dia tidak mungkin sangat benci untuk kembali kepada dosa dan kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari hal tersebut. Maka Anda sudah melakukan transaksi yang halal, kemudian lari ke yang diharamkan oleh Allah. Saya khawatir bukan masalah dunia yang Anda dapat, tapi kekufuran yang Anda akan tuai, dan itu mengkhawatirkan bila Allah menutup hati Anda untuk menerima sebuah kebenaran. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Kita akan lanjutkan pertanyaan, membacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita. Ada Sugiyatno di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya. Beliau bertanya, saya menjual beras kepada si A dengan cara tempo dicicil 3-4 kali dalam sebulan. Si A selalu memberi sesuatu makanan dalam setiap transaksi. Apakah boleh saya menerima pemberian si A, Ustaz? Kalau menolak ada rasa tidak enak kepada si A. Apakah jual barang dengan tempo termasuk memberi pinjaman ya, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. Dia tidak memberi pinjaman, tapi itu hutang. Ya. Bila tidak ada kesepakatan sebelumnya, lalu dia memberikan hadiah sebelum hutang dilunasi, maka itu tetap diharamkan. Maka kalau Anda tidak enak, tinggal Anda potong hutangnya sebesar hadiah yang makanan yang dia berikan. Anda hitung, alhamdulillah, hari ini kamu bawa nasi goreng, berarti kita nilai 20.000, hutangmu berkurang 20.000. Nah. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Seperti masih belum ada penelpon selanjutnya yang masuk, kita akan lanjut membacakan pertanyaan dari website Ustaz. Ya, pertanyaan tidak tertulis namanya, insyaallah. Ya, kita bacakan saja karena ini cukup bermanfaat sepertinya jawabannya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya mengenai zakat nih Ustaz. Ana mengelola toko material, punya kakak Ana, tapi penguasaan penuh barang dan uang ada di Ana. Selama ini belum pernah ada kejelasan pembagian saham untuk Ana berapa dan untuk dia berapa. Ana hanya mengambil gaji sesuai yang dibutuhkan dan penggajian karyawan semua Ana kendalikan. Modal awal buka tahun 2014 sekitar 200 juta, tahun ini menjadi sekitar 1 miliar. Pertanyaannya, apakah Ana berkewajiban bayar zakat Ustaz? Kalau iya, kapan dan bagaimana cara menghitungnya? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. Anda akadnya sebagai karyawan atau sebagai karyawan gajian atau bagi hasil? Kalau akadnya bagi hasil berarti tidak ada gajian. Nanti di akhir tahun berapa laba bersih disepakati dari awal, berapa untuk pengelola, berapa pemilik usaha. Ya. Tapi kalau sudah dapat gajian, berarti Anda memang tidak memiliki saham apapun di perusahaan itu. Kalau dari gajian yang terkumpul sampai nisab, dan sudah 1 haul semenjak sampai nisab, maka ketika itu baru Anda zakatkan. Adapun perusahaan dagang tadi, itu bukan milik Anda, milik kakak Anda. Kalau Anda ingin mengeluarkan zakat, Anda rekomendasikan kepada dia, sekian zakatnya, mintakan dia untuk mengeluarkan zakatnya. Cukup Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang masuk di website Dewan Redaksi Ustaz. Ada pertanyaan dari Damar Sandi di Jawa Tengah, kota Semarang Ustaz. Bismillah. Saya membeli produk di marketplace seharga 50.000, kemudian saya menjualnya seharga 100.000 dan mengiklankannya di Facebook menggunakan fasilitas Facebook Ads yang berbayar. Biaya iklan bervariasi tergantung persaingan para pengiklan di Facebook, tetapi rata-rata sekitar 20 sampai 35.000 per satu orang yang beli. Apakah hal ini termasuk menjual di atas harga pasar, Ustaz? Karena saya memperhatikan harga beras atau harga semen di Pulau Jawa dan Papua berbeda karena ada biaya transportasi. Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Saya tidak paham ulangi. Mungkin kita ganti saja pertanyaannya, Ustaz ya. Lakana Ahsan. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan dari Fitra Ramadan di Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan izin bertanya. Di sekolahan Ana ada sebuah kantin. Bagaimana jika Ana modalin kantin tersebut sebesar 5 juta dan Ana minta 20.000 per hari? Nah, itu bagaimana hukumnya? Saya syukran jazakumullahu khairan. Kalau Anda modalin dan Anda ambil 20.000 per hari, Anda berarti ambil modal. Nanti di akhir tahun dihitung berapa yang sudah Anda ambil, berapa laba yang dihasilkan. Bila yang Anda ambil lebih besar dari laba, tentu harus Anda tombokin untuk mendapatkan hak si pengelola usaha. Bila yang Anda ambil masih kecil daripada laba milik Anda, tidak ada masalah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Mungkin sebelum kita mulai melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi, kami ingin menyampaikan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Fatwa TV
memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, tentunya pertanyaan-pertanyaan seputar ekonomi Islam. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi bisa menghubungi nomor layanan interaktif kami di 0821 7000 6087. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi bisa menghubungi nomor layanan kami di 0821 7000 6087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi, Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Insinyur Lukman Effendi di Sumatera Selatan atau Palembang. Pertanyaan pertama, Ustaz, sampai anak usia berapa tahun kewajiban finansial orang tua tanggung kepada anaknya, Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah boleh zakat untuk anak yang sudah berkeluarga namun secara ekonomi belum mencukupi, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Ya, sampai nafkah kepada anak, kalau dia laki-laki sampai dia balik, ya, dengan demikian dia sudah bisa mencari nafkahnya sendiri. Ya. Tapi ada anak-anak yang keterbatasan khusus. Dia tidak mampu mencari rezeki karena keterbelakangan mental dan fisik, maka selagi orang tua ayah memiliki kemampuan, maka dia wajib memberikan nafkah anak tersebut. Anak perempuan sampai kapanpun ayah wajib menafkahinya bila suaminya tidak mampu menafkahinya atau suaminya kemudian tidak menafkahinya lagi dan seterusnya. Oleh karena itu, karena anak berhak menerima nafkah dari orang tua, maka tidak dibolehkan memberikan zakat kepada anak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ais Chan di Kota Yogyakarta nih, Ustaz, insyaallah. Beliau bertanya, afwan Ustaz, misal nih Ana punya PT yang mengelola tim sales di seluruh Indonesia dan bermitra atau MOU dengan bank konvensional ataupun bank syariah untuk menjualkan produk perbankan tidak dari jenis produk hutang piutang. Misalnya pembuatan QRIS untuk pelaku usaha atau UMKM, atau misalnya lagi mencari nasabah untuk pembukaan rekening, atau mencari nasabah untuk download mobile banking atau internet banking. Apa hukumnya? Apakah masuk dalam kategori tolong menolong dalam kemaksiatan, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Dengan bank konvensional, iya. Apapun bentuk kerjasama dengan mereka, maka kerjasama Anda mendukung usaha ribawi mereka. Karena mereka didirikan memang untuk riba. Tujuan utamanya adalah riba. Berbeda dengan bank syariah. Bank syariah insyaAllah memang dia banyak kesalahan, tapi masih bisa untuk Anda minta perbaiki sesuai dengan syariat Allah. Di bank konvensional tidak bisa, memang dia adalah utamanya usahanya ribawi. Wabillahi taufiq. Syukran, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi. Ada pertanyaan dari Fatur Rahman ya, Ustaz, di Jawa Timur, Kabupaten Magetan. Ya, dalam platform Galang Dana Digital, disebutkan di sini nama platformnya, itu punya program yang bernama Saling Jaga, semacam BPJS Kesehatan, di mana member Saling Jaga harus punya saldo minimal 10.000 yang dananya nanti jika ada member lain yang kesulitan dan memenuhi kriteria bisa mengklaim dana member yang terhimpun sebesar yang ditentukan oleh platform tersebut.
Dan member yang saldonya di bawah 10.000 tidak bisa mengklaimnya. Dan saldo member akan terus berkurang jika member lain mengklaim. Apakah praktik semacam ini diperbolehkan, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam, bila ini terbuka untuk umum, tentu harus ada pengawasan. Apakah mereka amanah bisa diaudit atau tidak. Karena ya, Anda berniat baik, tapi bila tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu akan merusak negara ini. Wabillahi taufiq. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Baik. Ya. Dan kita telah terhubung dengan penelpon kita kembali, Ustaz. Kita akan coba angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Bapak untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ya, fadhal. Silakan Pak. Bisa langsung, Ustaz? Ya, silakan. Silakan Bapak. Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak, mungkin volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu Boleh ya. ya komunikasi makasih, kita Ustaz. ya. Ya. Mohon izin bertanya Pak Ustaz Irwandi. Iya Bapak. Yang pertama Ustaz, bagaimana kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, katakanlah petani gitu, secara syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, ini di Sumatera Barat ini kan rata-rata kan ada semacam magang sawah itu dipagangkan itu. Bagaimana secara hukumnya itu, Ustaz? Makasih, Ustaz. Ya. Cukup jelas ya pertanyaan. Fadhal Ustaz. Kerjasama pertanian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahli Khaybar bi syatri ma yakhraju min ath-thimari waz-zar'. Nabi melakukan transaksi dengan pertanian dengan penduduk Khaybar. Penduduk Khaybar, daerah pertanian kurma dan sayur-sayuran. Maka Rasulullah, pemilik lahan, Rasulullah meminta mereka mengelola, menanam, mengairi sampai panen, dan berapa hasilnya dibagi dua. Baik hasil dari kebun kurma atau hasil dari sayur mayur yang ada. Ya, dibagi dua hasil penjualannya. Itu kalau sawah, berarti yang punya lahan sawah menyerahkan kepada pihak kedua untuk menanaminya, bibit dari dia tanam, dia rawat, kemudian saatnya panen, dia panen, kemudian hasil yang dia panen disepakati dari awal dibagi berapa antara pemilik lahan dengan pengelola, apakah 50-50 atau 55-45 atau 60-40 sesuai kesepakatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mengenai sistem pagang gadai, di mana pemilik sawah atau kebun mengalami kebutuhan akan dana rupiah, dana tunai dan tidak mendapatkannya, lalu menyerahkan sawah atau kebunnya ke pihak pemilik dana, lalu pemilik dana menyerahkan uang dengan kesepakatan bahwa kebun atau sawah akan dimanfaatkan oleh pemilik dana selamanya sampai uangnya dikembalikan penuh. Maka sistem ini dinamakan dengan sistem ribawi.
Ya, karena memberi pinjaman biasanya dalam bentuk emas, emasnya kembali penuh dan dia mendapatkan manfaat mengelola sawah atau kebun tadi dan tidak memberikan hasilnya sedikit pun kepada pemilik lahan. Kalaulah bukan karena pinjaman, tidak mungkin si pemilik kebun atau pemilik sawah akan menyerahkannya begitu saja kepada pemilik dana. Maka ini adalah manfaat atas pinjaman dan para ulama sepakat kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman maka transaksinya adalah riba. Wabillahi taufiq. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan ya, kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi ya Bapak Elvis tadi dari Sumbar yang telah bertanya. Tapi kita akan optimalkan, masih ada sisa waktu Ustaz, untuk kemudian membacakan pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi kita. Ada Ummu Mayu di DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Beliau izin bertanya, Afwan Ustaz, mohon nasihatnya, fulanah memiliki hutang tunggakan kartu kredit CB sebesar 35 juta. CB Indonesia tidak lagi menagihnya karena fulanah sudah menetap di Eropa sejak tahun 2012. Namun fulanah takut hukum Allah bagi orang yang mati masih memiliki hutang. Apakah boleh uang sejumlah hutangnya itu diniatkan untuk diinfakkan untuk masjid atau adiknya yang juga terbelit utang, janda dengan 3 anak? Syukran jazakallahu khairan. CB kan masih ada kan ya? Masih ada Ustaz, cuman karena dia pindah ke Eropa, dia dulunya berhutang dengan CB Indonesia tidak lagi disebutkan di sini tidak lagi menagihnya Ustaz. Tidak lagi menagih. Nah. Tapi coba kalau masih mau dia terima uangnya, tetap wajib dikembalikan kepada dia. Yang dibolehkan diberikan kepada fakir miskin itu kalau tidak menemukan orangnya. Ini orangnya masih ada. Ya. Wabillahi taufiq. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Yunita Anggraini Ustaz di Banten, Kabupaten Tangerang, beliau bertanya, Bismillah, bagaimana cara kita menghadapi hutang yang kian menumpuk? Salah satunya yaitu hutang riba, kemudian biaya anak di pondok, kemudian kontrakan dan biaya hidup lainnya Ustaz. Mohon kiranya info pinjaman yang sesuai dengan syariat yang dapat dicicil tanpa riba. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Pertama, Anda harus meyakini bahwasanya Allah Jalla fi'ulah telah mengatakan dalam kitabnya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Ya. Rasulullah SAW diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, marra al-hilal والهلال ولم توقد النار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibunda Aisyah mengatakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak pernah kompor di rumah Nabi SAW nyala, tidak ada masak. Apa yang dimakan Rasulullah? Korban dan air selama 3 bulan. Rasulullah tidak mencari utangan ke sana ke sini padahal untuk makan. Ya. Karena Rasulullah SAW berlindung dari hutang itu. Beliau mengatakan dalam doa-doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dalam hadis yang lain, dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung dari keluh kesah dan kesulitan dan kesedihan dan ketidakmampuan dan dari lilitan hutang dan penindasan orang lain pada diriku.
Ini semuanya hal yang buruk. Maka berhutang adalah hal yang buruk. Ya. Maka ingat pepatah orang-orang dahulu yang mengatakan, jangan besar pasak daripada tiang. Sesuaikan kemampuan dengan kebutuhan Anda. Ya. Dengan demikian, Anda akan hidup dengan tenang tanpa dikejar-kejar orang-orang yang menagih hutang. Bila sudah terjadi, pertama bertobat kepada Allah untuk tidak melakukan hutang riba lagi. Kemudian kedua, meminta kepada Allah dalam waktu-waktu yang mustajab agar Allah lunasi hutang-hutang Anda. Kemudian hidup seperti yang tadi diajarkan dalam syariat, bayang-bayang sepanjang badan. Jangan lebih besar keinginan daripada kemampuan yang ada, sehingga Anda tidak akan hidup dalam kesusahan dan keletihan menghadapi dunia ini. Wabillahi taufiq. Ya, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita dan kita optimalkan masih sisa-sisa waktu kita. Ada Bapak Fajar dari Riau. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan. Persilakan Bapak. Ya. Begini Pak Ustadz, saya mempunyai tabungan di bank perkreditan rakyat. Yang itu ada menunya tabungannya Jemaah Bahari. Ya, mohon maaf Bapak, tolong bisa diulangi sekali lagi ya Pak. Pajak Ustadz. Mohon maaf Bapak. Kurang jelas suaranya Bapak. Bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya dari awal. Saya punya tabungan di bank perkreditan Ustadz. Yang mana tabungan tersebut ada produk yang namanya Gema Bahari, kemudian Fajar, dan kemudian tabungan. Tapi dia ada bunganya Pak Ustadz. Kemudian di tabungan saya itu saya tarik kembali dan saya minta supaya tabungan saya ini tidak ada bunganya. Dan pihak bank mengeluarkan yaitu namanya buku ibadah. Mengeluarkan apa? Apakah bisa saya menabung di bank yang sama gitu? Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, pihak bank tadi mengeluarkan apa maksudnya? Pihak bank mengeluarkan produk bunga apa? Buku tabungan Pak Ustaz. Ya. Buku tabungan tersebut Ya. ada namanya tabungan Gema Bahari, kemudian alat Fajar, kemudian tabunganku. Ya. Tapi saya lihat di situ ada bunga gitu, Mbak, di tabungan saya. Mohon maaf Bapak sebelumnya, sepertinya kami belum bisa. Saya minta kepada pihak bank agar saya dibuatkan tabungan yang tidak mengandung bunga gitu Pak. Lalu bank mengeluarkan tabungan ibadah namanya. Yang tidak ada bunganya Pak Ustaz. Apakah boleh saya menabung bersama Pak Ustaz? Ya, jelas. Ya. Kalau memang tabungan ada tabungan yang tidak ada pertambahan, hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Ya, agar dana Anda aman kalau di rumah khawatir hilang atau tercecer atau terpakai, maka boleh Anda nabung di suatu tempat yang di sana uang Anda tidak ada pertambahannya. Wabillahi taufiq. Ya. Syukur jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi kita sepertinya masih bisa optimalkan untuk satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Betul. Bacakan pertanyaan dari ya, dari Rizky Khairun Nisa di Sulawesi Tengah, Ustaz, Kota Palu. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah skema kredit seperti ini diperbolehkan Ustaz?
Rumah tipe 36 harga cashnya 198 juta. Untuk kredit 224.980.000 rupiah. Dengan DP 30% yaitu 67.494.000 rupiah. Jadi sisa hutangnya 157.486.000 rupiah. Kredit 8 tahun 96 bulan. Kalau saya hitung harusnya per bulannya 1.640.000 rupiah. Tapi sama developernya dikasih harga 2.952.000 rupiah per bulannya selama 8 tahun. Alasannya itu margin kenaikan di tiap tahunnya. Apakah sistem ini termasuk riba, Ustaz? Semoga tidak riba kalau tidak ada denda. Kalau tidak ada denda keterlambatan, hukum asalnya boleh. Dia ingin mengambil keuntungan karena pembayaran yang panjang, hak dia. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Ya. Wabillahi taufiq. Namun di sini disebutkan juga, Ustaz, di awal bahwasanya untuk harga kredit sebenarnya 224 juta, Ustaz. Jadi kemudian ketika di split per bulannya, jika seandainya kita hitung per bulannya seharusnya 1.600.000. Jadi ini seperti ada 3 harga gitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menjawab. Nah. Kalau dilihatkan secara khusus mungkin lebih jelas. Tak bisa. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Ya. Sepertinya kita sudah di penghujung acara, Ustaz, karena durasi waktu kita membatasi perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fi ilmikum wa waktikum, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas kesediaan waktunya. Alhamdulillah kita telah berhasil menjawab ya lebih kurang 18 pertanyaan ini, Ustaz. Ada, Masya Allah. Ya. Syukran, Ustaz, atas waktu dan ilmunya. Kami ucapkan jazakallah khairan, Ustaz. Kemudian kami juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh para pemirsa Foto TV. Insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla atas kebersamaannya. Terkhusus bagi para pemirsa yang telah bertanya langsung kepada Asatizah, khususnya pada kesempatan kali ini kepada Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, baik melalui website Dewan Redaksi maupun dari layanan interaktif Fatwa TV. Kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan. Kemudian sebelum kami akhiri perjumpaan kali ini, kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ada nomor rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya. Saya Fajar Alfitra dari Studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum?